masing-masing kan orang punya kebutuhannya ya, mungkin Iya. untuk menutupi kebutuhan hidupnya, tapi jangan serakah, jangan terlalu sampai benar-benar dihabisin semuanya, karena kita butuh juga keseimbangan alam di sini. Betul sekali tuh guys, dengerin tuh. Ini salah satu nasihat buat kita semua nih, bagi para pecinta hewan ya Bang Mail ya. Betul. Open your mind and be true by yourself. Assalamualaikum guys. Kali ini kita kedatangan dan bertemu dengan salah satu tokoh reptil. Mungkin teman-teman netizen semua sih pada kenal semuanya, yakin saya ya kan? Karena beliau ini bukan orang baru guys, orang lama dong, Bang Novanti. Masya Allah, apa kabar? Wah, Sehat. Bang Mail. Bang Mail, ini Bang Novanti ini adalah tokoh reptil lama nih ya kan. Mungkin Bang Mail juga udah tahu lama ya. Makanya kita ajak ngobrol dulu nih, mumpung dia lagi ada di studio PCI ya kan. Ya kan? Boleh ya untuk ngobrolnya Bang Novanti ya. Bang Novanti ini kan kita dengar tuh nama komunitas Bang Novanti itu Debar ya. iya, Seperti dari kita yang berdebar. Emang kalau nggak si Doki ya, jalan sama yang lain. Berdebar dong, panas ya kan. Tapi debar yang ini beda ya, ada ya. Debar apa sih debar itu? Debar itu singkatan Singkatan ya. barang reptil. Dekat barang reptil guys. Dekat barang reptil. Jadi itu adalah satu pesan moral juga ya. Pesan moral. Biar kita juga lebih mengenal dan bisa lebih dekat dengan reptil. Betul. Ya, jadi biar nggak norak-norak banget, nggak tahu hewannya teman ya. Jadi kita harus bisa dekat dengan reptil. Tak kenal maka tak sayang ya. Iya, betul. Kita harus banyak mengenali hewan-hewan reptil, maka supaya kita juga bisa lebih tahu banyak Betul. tentang reptil. Jadi filosofi dekat barang reptil itu tak dekat maka tak akrab, kualitas sayang maka tak cinta. Kalau kita nggak dekat dengan hewan ini, gimana kita bisa mencintai hewan? Makanya nih Mas Novanti, ini adalah tugas kita semua ya. Betul. Tidak hanya kita pecinta komunitas pecinta satwa aja ya. Sebenarnya ini adalah tugas setiap manusia. Karena walau bagaimanapun hewan-hewan itu adalah makhluk Allah juga ya, makhluk Tuhan. Jadi kita punya kewajiban yang sama seharusnya sih. Jadi masyarakat juga semuanya juga punya kewajiban yang sama. Tidak hanya kita nih para pecinta satwa doang ya, Bang Mail, Mas Novanti. Jadi apapun itu hewannya, kita harus bisa jaga, lindungi, rawat, dan lestarikan. Makanya adanya debar ini, justru ini adalah suatu hal yang sangat positif banget ya kan. Memberi panutan, memberi contoh kepada masyarakat supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan reptil ya Mas Novanti ya. Debar ini sudah berapa lama nih Mas Novanti ini berdiri? Debar itu berdirinya 2010. 2010 itu berdiri dari 2010 nggak dulu gitu. Agak pegel. Agak. 2010 ya Jadi berdirinya. 2010 itu namanya bukan debar, reptil Cipinang. Oh tadinya Tadinya Cipinang. 2010 jadi Sama kayak RC itu. Enggak itu dari reptil Cipinang itu berapa lama? 2010 itu jadi kumpulan anak-anak yang tinggal di Gang Cipinang. Oke. Kalau tahun-tahun zaman kita kecil tuh 2010 tuh ada istilahnya namanya asmara subuh. Asmara. Jadi kalau habis sholat subuh nongkrong jalan. Nah ini kita nongkrong di wilayah kita di depan toko yang masih tertutup karena subuh kan, anak-anak bawa reptil tuh. Wow, pada bawa reptil. Pertama reptilnya masih sancak kembang zaman dulu. Oh. Sekarang gaji negara. Zaman dulu 2010 belum famous. Iguana udah ada tapi harganya mahal. Karena belum banyak yang mau breeding guys. Jadi cuma sancak kembang seperti itu. Apalagi Cipinang sama Jatinegara itu nggak jauh. Nggak jauh. Jadi datang nggak jauh dari Jatinegara. 2010 terus makin banyak orangnya, makin lebar kemana-mana sampai dari Bekasi, Setiabudi, Depok, anak-anak itu kumpul di situ. Akhirnya 2013 pergantian format organisasinya, kita sepakat untuk lebih concern ke dunia edukasi. Oke. Dengan visi misi merubah paradigma betapa pentingnya menjaga ekosistem di alam.
Pentingnya menjaga reptil sebagai sentral dari semuanya. supaya menjadi sentral semuanya dari para pecinta reptil. Menjadi reptil menjadi sentral bahwa binatang ini emang wajib dilindungi, binatang ini nggak boleh disakitin, Betul. karena binatang ini sebagai mata rantai dari sebuah jejaring kehidupan. Nah, Jadi kalau satunya rusak maka jaringan kehidupan yang lainnya akan rusak. betul. Rantai makanannya terputus, ya kan? Betul. Ekosistem harus berjalan dengan baik. Betul. Tidak boleh sampai terputus. Kalau sampai terputus mata rantainya, ketidakseimbangan terjadi, bencana lah yang terjadi. Ya seperti kasus ular kobra yang masuk ke pemukiman penduduk. Nah, itu dia. Salah satunya adalah bukti dari pembantaian terhadap biawak ekosistem itu terjadi di mana? Karena biawak itu adalah makanan utama dari telur kobra. Kalau biawaknya udah dibantai, udah dibunuhin, Siapa yang makan itu ular-ular? nah otomatis ularnya akan berkembang biak tanpa ada predatornya, dan akhirnya dia akan masuk ke pemukiman warga. Itu tuh si Udin, si Joko, si Saprudin itu yang suka nangkapin biawak tuh Mas Ramadi. Ini saya laporin nih, si Mamat juga nih. Suka nangkapin, suka hunting salva segala macam untuk biawak, kan nggak boleh ya Mas Ramadi ya. Ya masing-masing kan orang punya kebutuhannya ya, mungkin untuk menutupi kebutuhan hidupnya, tapi jangan serakah, jangan terlalu sampai benar-benar dihabisin semuanya, karena kita butuh juga keseimbangan. Betul sekali tuh guys, dengerin tuh. Ini salah satu nasihat buat kita semua nih, bagi para pencinta hewan ya Bang Mail ya. Betul. Kita nggak boleh memutuskan mata rantai ya. Ingat, itu adalah salah satu penyambung mata rantai. Kalau sampai ada yang terputus atau berkurang ya kan, tidak seimbang ya, akhirnya banyak kerusakan. Pengembang lebih berkembang di mana ya kan? Iya. Yang sininya malah sedikit ya kan, akhirnya tidak seimbang, terjadilah malah petaka, kerusakan. Jadi debar ini sudah dari 2010, waktu pada saat menjadi reptil Cipinang ya. Iya, 2013. Setelah menjadi debar itu di tahun 2013. 2013, dari 2013 sampai sekarang nih, Sampai sekarang 2024 berarti perdana udah hampir 11 tahun lebih. 11 tahun dari 2013 ya. Tapi kalau digabung sama reptil Cipinang, kalau sih tetap digabung dari reptil Cipinang dong, dari Cipinang itu jadi enggak 21 tahun. Kita menganggapnya itu bagian dari sejarah, tapi kita confirm di cikal bakal kita terbentuk. Oh, oke, jadi dari 2013 ke 2024 11 tahun ya. Karena kalau waktu di 2010-nya kita hanya sebatas ajak senang-senang aja, hobi. Kalau 2013 itu kita fokus kepada jalan edukasi. Memang itulah yang terpenting, visi dan misi sebuah komunitas itu adalah tidak hanya berperan penting pada internal saja, tapi kita juga harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan masyarakat ya, untuk bisa memberikan contoh teladan bagaimana dalam memberikan banyak wawasan segala macam kepada masyarakat juga. Betul. Dulu waktu 2010 lebih banyak yang saja kembang. Nah kalau sekarang ini banyak yang Ke semuanya sih, cuma kita lebih banyak ke binatang eksotik. apa eksotiknya yang apa untuk sekarang ini berarti lebih banyak di Eksotik, karena itu eksotiknya itu biasanya apa ya? saat itu yang kita bawa ke sekolah-sekolah biasanya, karena yang menurut kita aman, karena jangkauan kita lebih kepada sekolah menengah dan sekolah menengah. Jadi benar-benar kita utamakan banget eksotik yang benar-benar aman untuk mereka. Eksotiknya itu jenis apa sih hewan Ular-ularan, iguana yang dari luar kebanyakan itu untuk alat edukasi edukasinya ya. itu berarti edukasi udah sampai sekolah-sekolah udah tiap bulan apa Kita kalau yang ada panggilan kita diturutin itu bisa sebulan tuh bisa penuh puluhan sih bisa. Cuman kita karena kita beberapa orang udah pada kerja, jadi kita mengambil yang lebih ini aja. Maksudnya yang lebih menurut kita ini kita ambil sebagai bahan buat kita ke depannya. Tapi kalau misalnya diturutin itu karena kita beberapa, kalau dulu mungkin banyak, cuman kalau sekarang udah mulai kita kurang-kurang. Akan permintaan pasar juga banyak kan market. Terus ya. mantap juga apalagi kalau ngopi dulu mah Bener. Sambil ngobrol dulu, Sambil makan goreng. ya santai dulu, kita ngobrol-ngobrol santai lah ya. Tapi
Berarti udah lumayan lama juga, 11 tahun gua. 11 tahun. Ya udah. Nah ini ya masih banyak pengalaman Luar biasa. luar biasa lah. Yang luar biasa, makanya dalam kiprahnya debat nih selama belasan tahun pasti kan banyak mengalami suka duka nih, ya kan? Boleh berbagi cerita dong, suka dukanya Mas Fahri dan teman-teman komunitas seperti apa. Walaupun kita sama-sama komunitas, kita tahu lah suka dukanya seperti apa. Cuman kan ya teman-teman pasti pengen tahu juga lah debat nih sejauh apa sih sebenarnya suka dukanya nih, sama nggak sih sama kita ya? Ya, dalam mendirikan komunitas itu udah pasti berbagai macam kepala yang ada di dalamnya. Betul sekali. Maka dari itu fokuskan kepada satu orang yang harus menjadi leader mereka. Karena leader ini yang nantinya akan menaungi mereka semua. Yang menentukan Iya. Kalau mau digabungi dengan orang tua boleh, tapi jangan semuanya banyak orang tuanya. Lebih baik banyak anak mudanya, karena nanti yang akan menjadi panutan lebih ke orang tuanya. Harusnya jadi panutan itu leadernya, bukan orang tua. oke. Jadi rasa hormat itu, respect itu lebih kepada si ketuanya, harus bukan kepada si orang tua di dalam naungannya itu. Terus biarkan ini semua berjalan, karena kita ngumpulin banyak orang itu sebagai seleksi alam. Ketika satu bermasalah, tinggalkan daripada nanti dia akan menjadi toxic buat yang lain. Nah ini Jadi biarkan dalam komunitas itu tadi terseleksi alam. Jadi satu pergi biarkan, satu pergi biarkan, satu pergi biarkan. Toh seleksi alam itu kan satu pergi, satu akan datang. Pasti. Dan pada akhirnya yang bertahan, yang baik akan tetap menjadi bagian dari komunitas. setuju. Kita bukan bicara masalah yang baik ya, tapi yang terbaik mungkin Yang ada di dalamnya. Kalau semua orang kita nggak yang baik. Betul. Pada fitrahnya sebenarnya semua orang itu baik. Mengatakan bagaimana manusia tersebut pribadinya ingin cenderung mengikuti kemana nih, ke arah yang positif atau yang negatif. Terkadang kan manusia suka lupa, hilang, sehingga lebih banyak mementingkan egonya. Betul. Akhirnya dia melupakan seperti kan kebersamaan, sehingga banyak hal-hal yang terlewati. Betul. Ini sebenarnya contoh nih, teladan guys, buat teman-teman semua masyarakat bila ingin mendirikan suatu komunitas itu tidaklah mudah ya, Mas Fahri ya. Luar biasa. Dari 2010 sampai 2024 tuh